Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap keluarga kami. Waktu anak-anak masih kecil, saya memutuskan konsen tinggal di rumah saja dan tidak lagi membantu suami di kantor ataupun terlibat dalam pelayanan. Karena waktu itu suami sangat sibuk dengan aktivitasnya sebagai pengurus Partai Damai Sejahtera atau PDS dan berbagai pelayanan lainnya. Belum lagi mengurus usaha dan pekerjaan. Waktu itu sayalah yang menjadi imam dalam keluarga, membimbing rohani anak-anak, mengajak mereka berdoa dan membaca Alkitab. Karena waktu muda saya memang guru sekolah minggu. Saya selalu mengingatkan suami agar jangan sampai sukses dalam pelayanan dan usaha, tapi gagal dalam mendidik anak-anak. Hal itu akan menjadi sia-sia dan sangat tidak berarti lagi bagi seorang papa. Jujur, waktu suami mulai aktif terlibat dalam wadah FGB MFI, mindsetnya berubah total. Dia mulai mengambil alih tugas sebagai imam dalam keluarga. Bahkan cara berbisnis pun berubah, membayar pajak dengan benar dan tidak mau lagi kompromi dengan dosa dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai istri, saya sangat bersyukur dan bangga memiliki suami yang adalah kepala keluarga dan pemimpin perusahaan, mau taat menjalankan gaya hidup dan bisnisnya sesuai firman Tuhan. Tanpa perkataan, hal itu sangat berdampak bagi anak-anak kami yang mulai bertumbuh remaja ke arah dewasa. Dan anak-anak pun secara otomatis mengikuti teladan papanya, juga dalam hal integritas. Satu teladan jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata nasihat. Untuk dapat menjadi anak Tuhan yang sejati, tentu harus melewati tahap ujian. Ketika di akhir tahun 2006, usaha kami mengalami penurunan secara drastis. Waktu itu ada banyak perusahaan plywood gulung tikar dengan meninggalkan hutang-hutangnya. Hal itu sangat berdampak besar bagi perusahaan kami. Kredit macet bank pun terjadi. 2 unit rumah kami ikut terjual untuk menutupi hutang bank. Bahkan kami sempat kehilangan ruko yang sudah menjadi tempat tinggal dan usaha kami. Proses jual beli pun terjadi di depan notaris dan pihak bank. Tetapi kami belum bisa keluar dari ruko itu, sebab harga sewa ruko di Samarinda sangat tinggi. 8 bulan kemudian, atas seizin Tuhan, di depan notaris yang sama, posisi kami terbalik. Kami menjadi pembelinya, karena pembeli tidak sanggup lagi meneruskan pembelian ruko kami. Usahanya menurun sangat drastis. Sebelumnya pernyataan Tuhan disampaikan ke teman pendoa kami yang mengatakan bahwa kami tidak akan keluar dari ruko ini. Ruko ini tetap akan diberikan bagi keluarga kami. Juga pada 7 Oktober 2007, pernyataan dari cece saya yang adalah seorang pendoa, waktu dia berdoa mendapat ayat firman Tuhan buat kami, dari 2 Tawarik 7 ayat 15-16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah itu supaya namaku ditinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Untuk mengimani pernyataan Tuhan itu sangat mudah diucapkan dan dihafalkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan. Membutuhkan iman yang cukup besar untuk mempercayai janji-janji Tuhan di tengah kemustahilan. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Puji Tuhan, pelajaran iman itu telah berhasil membawa kami naik level. Kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian di bulan Agustus 2020, bulan lalu, ketika suami dan 2 anak serta 1 menantu kami terinfeksi virus COVID-19. Mereka anak-anak muda cepat pulih. Tetapi suamiku yang usia di atas 56 tahun, bobot badan 103 kilo saat itu, punya penyakit bawaan hipertensi yang saat itu langsung naik menjadi 180/110, mengakibatkan jantungnya bengkak. Paru-paru ada pneumonia. Ini merupakan masalah yang cukup serius. Saya berdoa dan memuji Tuhan karena pengharapan saya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Waktu sedang memuji Tuhan, saya mendengar suara berkata bahwa Andi boleh hidup hanya kasih karunia Tuhan. Penyakit Andi tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah.
Saya sempat terdiam waktu mendengar pernyataan itu. Dan saya yakin bahwa itu suara Roh Kudus. Nah, janji Tuhan itu langsung saya imani dan perkatakan dalam doa. Setiap kali saya berdoa, saya perkatakan. Pak Ardian seorang yang sangat gercep, gerak cepat. Dia mengirimkan obat-obatan dan berbagai macam vitamin tepat pada waktunya. Terima kasih sekali kepada Bapak Ardian atas kasih dan perhatiannya yang luar biasa. Waktu itu indera penciuman dan perasaan sudah tidak normal lagi. Tidak mau makan, tidak mau bicara. Setiap diantarin makanan depan pintu kamar, sudah mengeluh duluan. Makan lagi, makan lagi. Padahal aslinya suka makan. Setiap menyuap satu sendok makanan, dari balik pintu saya mendengar seperti orang mual dan mau muntah. Dan dia berhenti sampai di sendok ke satu saja. Tatapan mata kosong, tidak semangat, dan kurang merespon kalau diajak bicara. Hal seperti itu berlangsung hampir 5 hari. Akhirnya saya dan anak-anak memutuskan untuk memanggil ambulan 112 jemput dibawa ke rumah sakit. Saya katakan bahwa Andi ke rumah sakit ini hanya untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Engkau pasti akan kembali ke rumah ini dan menjadi kepala keluarga kami. Engkau tetap akan memimpin perusahaan Andido dan tetap melayani Tuhan di FGB MFI. Tidak mudah bagi kami, terutama bagi saya, melewati masa-masa sulit seperti ini. Namun puji Tuhan, saya seperti mendapat kekuatan khusus dari Tuhan, baik dari segi fisik, mental, dan rohani. Sehingga saya dapat fokus terus memuji Tuhan, tetap mengucap syukur dan berdoa, dan mengimani janji Tuhan. Satu hal lagi yang saya selalu katakan kepada jiwaku setiap bangun pagi dini hari. Saya tidak boleh sakit, harus tetap kuat, karena saya ini seorang penolong. Oh, badai ini pasti akan berlalu. Tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti. Selama berada di rumah sakit, Andi sangat bersemangat dan sukacita. Betul apa kata Amsal, hati yang gembira adalah obat. Sudah bisa menjawab WA dan telepon dari hamba-hamba Tuhan dan teman-teman. Bahkan pelanggan tanya harga dan order barang pun dilayani. Dan yang luar biasa, sudah mau makan. Walaupun cuma bisa menelan oatmeal, protein, MW, ensure, dan buah-buahan. Hampir setiap malam kami sekeluarga video call. Bercanda, tertawa bersama, berdoa dan memuji Tuhan. Ini yang membuat kerinduannya sangat besar untuk cepat pulih dan pengen cepat pulang ke rumah. Dan di hari ke-12, dia mengizinkan pulang ke rumah setelah ronsen dan hasil swab negatif. 2 minggu isolasi mandiri di rumah, swab tes lagi, hasilnya juga negatif. Anak-anak dan mantu juga negatif, puji Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih atas perhatian dan doa yang sepenuh hati buat kesembuhan Andi dari seluruh keluarga besar kami, hamba-hamba Tuhan, teman-teman FGB Men dan LOF, serta semua teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Dari 2 peristiwa besar yang telah diizinkan Tuhan terjadi dalam keluarga kami, melalui itu semua, kami mengalami bagaimana tangan Tuhan yang kuat telah menolong dan menyelamatkan kami dari badai yang hampir saja menenggelamkan perahu yang kami tumpangi. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anak-anak mantu kami juga menyaksikan sendiri bahwa bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5. Luar biasa Tuhan Yesus, sungguh teramat sangat dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Be strong in the Lord.